Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surat Sajdah, surat yang ke-32 pada malam hari kini masuk kepada ayat ke-27, halaman 417, surat ke-32 Sajdah, ayat yang ke-27 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yaumal fathi la yanfa'ul ladhina kafaru imanuhum walahum yunzarun fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Sampai di situ habis. Awalam yarau, ayat 7. Dan apakah tidak yarau, mereka memperhatikan atau melihat, anna nasuku, bahwasanya kami nasuku, kami menggiring atau mengarahkan awan yang mengandung alma, mengandung air hujan, ilal ardil juruz, ke bumi yang al-juruz, bumi yang tandus kering kerontang, fanukhriju bihi, maka lalu nukhriju, kami keluarkan, bihi, dengannya air hujan itu, zar'a, tanam-tanaman, ta'kulu minhu, yang makan daripadanya, an'amuhum, hewan-hewan ternak mereka, dan anfusuhum, diri mereka sendiri, afala yubsirun, maka mengapa tidak mereka memperhatikan. Rasanya Quran ada di situ kalau butuh Quran. Di sini juga ada, di situ juga ada. Kalau butuh Al-Quran, putri-putri jelita. Kalau enggak masalah. Kita pahami dulu ayat yang ke-27. Apakah mereka-mereka diarahkan pertanyaan kepada mereka-mereka yang tidak percaya, yang tidak meyakini kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati nanti di hari akhir, di hari akhirat. Nah, kepada orang-orang seperti ini diarahkan pembicaraan yang bermula kepada orang-orang kafir Quraisy, orang Makkah. Karena dakwah pertama kali Nabi sampaikan kepada mereka. Merekalah yang menentang, merekalah yang mengingkari, yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Hidup kembali. Nah, awalam. Apakah, wa dan lam tidak. Dibalik terjemahnya. Dan apakah tidak. Kalau di sini terjemahnya dan tidakkah.
yarau mereka melihat, yaitu memperhatikan betapa kemahakuasaan kami. Begitu sempurna kemahakuasaan kami, yaitu bahwasanya kami nasuqul ma'. Nasuku itu menggiring. Kami menggiring, mengarak awan yang mengandung hujan. Karena ada awan yang tidak mengandung hujan. Kami di sini adalah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan mengarak, mengiring awan. Lama-lama awan itu menumpuk, makin tebal lalu menghitam, berat makin berat, turun hujan. Ke negeri, ke tempat di mana yang Allah tentukan untuk turun hujan. Karena turunnya hujan itu adalah kehendak Allah. Kapan hujan turun pun kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Itu semata-mata kuasa Allah. Nah, apakah mereka-mereka ini tidak melihat, tidak memperhatikan? Tentu juga memikirkan betapa kekuasaan kami, yaitu menggiring, mengarak awan, awan mengandung air hujan, lalu turun hujan di sela-sela awan itu, setetes-setetes. Kalau hujan itu sebesar ini turun berlubang bumi. Apalagi turun sedanau sekaligus, mati semuanya. Kalau bahasa waknya langsung saya, yaitu mampih ke bawah sedolahnya, bis kehidupan. Tapi qatrah fa qatrah, setitik demi setitik. Ilal ardi, digiring, dihalau, diarak kepada bumi. Al-ardi al-juruz, jurus, tandus, kering kerontang, la nabatalah. Yang bumi tandus itu tidak satu pun mempunyai tumbuh-tumbuhan karena sudah lama musim kemarau atau musim panas di negeri 4 musim. Mati semua kehidupan. Tidak ada yang tumbuh. Bahkan tanah-tanah pun retak rengkah. Kering kerontang bagaikan batu tanah itu di negeri-negeri tertentu. Malahan di negeri Afrika sungai-sungai bisa kering, danau-danau bisa habis airnya. Jangankan di Afrika, di negeri Indonesia saja yang punya 2 musim kemarau dan musim hujan, di Jawa ada yang waduk itu kering, retak rengka-rengka. Bumi yang tandus, bumi yang kering, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup, namanya juruz, al-juruz. Jadi ilal ardil juruz, ke bumi yang tandus, bumi yang gersang, kering kerontang, kami halau, kami giring, kami arak awan yang mengandung hujan itu ke negeri itu, lalu turun hujan. Itu makanya hujan itu namanya rezeki. Rezeki. Fanukhriju bihi, maka lalu setelah hujan itu turun, nukhriju, kami keluarkan, bihi, dengan air hujan itu, bihi, dengan air hujan itu, zar'a, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tanam-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan itu ta'kulu makan. Daripadanya an'am, hewan-hewan ternak, sekaligus anfusu, diri mereka masing-masing juga makan. Sebab kalau dia ini negeri tandus, kering kerontang, tidak bisa kita makan. Afala yubsirun, maka apakah tidak, apakah fa maka la tidak, maka apakah tidak mereka melihat, memperhatikan, merenung, memikirkan apa yang dipikirkan, yang direnungkan.
bahwa semuanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahaesaannya, kemahaperkasaannya, sebagai petunjuk bahwa Dia yang Maha Kuasa itu untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, jasadnya hancur dimakan tanah. Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan lagi. Lihatlah bumi yang tandus, bumi yang gersang, bumi yang tidak ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan menurunkan hujan, hidup lagi makhluk itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan juga begitu, bahwa nanti setelah dicipta bumi baru, langit baru, sebagaimana tercantum dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat, saat dimana diganti bumi baru, karena bumi lama sudah hancur kiamat, langit baru, langit lama sudah belah, insyaqqat infitarat, idza sama'un syaqqat idza sama'un fatarat, pecah belah, hancur. Maka terciptalah bumi baru. Kita tidak tahu bagaimana bumi baru itu, dan kita tidak tahu langit baru. Lalu dibentangkan, dihamparkan, turunlah air dari bawah arasy menggenangi bumi baru, bumi mahsyar namanya, tergenang air. Setelah tergenang sekian lama, lalu airnya menyusut. Kemudian mulailah bumi baru itu retak-retak, ringkah-ringkah. Di retakan dan ringkahnya itulah muncul jasad-jasad manusia. Nah, tengoklah parak jaguang, parak kacang, kebun-kebun yang ke dalamnya ada biji-biji, setelah turun air hujan, retak-retak, namanya tasyakkak, belah-belah, ringkah-ringkah, terbuka, muncullah tunas-tunas jagung, aneka macam tanam-tanaman. Seperti itu pula, kadzalika tukhrajun, seperti itu pula nanti kamu akan dikeluarkan daripada tempat di mana bibit-bibit kamu berada. Jasad kita punya bibit, bibitnya ujung ekor paling bawah. Nah, ini anak-anak kita lihat nanti di bukunya atau di internet juga ada, namanya ujung ekor. Ujung ekor, tulang ekor kita ada 4 ruas. 4 ruas. Yang paling bawah runcing lancip mengarah ke bawah. Kece orang gaya-gaya ujung bumi. Ujung ekor itu bibit. Bibit sama dengan bibit padi, bayam, terung, sawi, itu bibit. Bila dipertemukan bibit-bibit terung, cabai, sawi, bayam ke tanah, ditutup, disiram oleh air, muncul ke atas. Seperti itu pula kamu nanti akan dihidupkan. Bibit kita yang ujung ekor paling bawah itu lancip ke bawah, cing. Nanti dari situ terbentuk jasad baru. Nah, jasad baru. Seperti ini. Kalau mati ini, di usia ini, nanti munculnya seperti ini dari bibitnya.
Ketika kiamat, kita tidak tahu di mana bibit kita berada. Tidak tahu kita. Jasad kita sudah hancur, dimakan tanah, satu yang tinggal, bibit kecil. Nanti di rumah periksa lagi bibit kita di bawah ujungnya. Terjadi kiamat, entah di mana dia berserakan, semenjak bibit Nabi Adam sampai manusia terakhir. Baru tahunya kita di mana kita muncul setelah turun air. Gampang saja. Nabi Ibrahim Allah perintahkan mengambil 4 ekor burung. Surah Al-Baqarah ya. 4 jenis burung. Dan Allah tidak menyebutkan burung apa, cuman ulama-ulama menyebutkan 4 jenis burung. Sembelih, kemudian dagingnya dicincang, diaduk, bagi 4, taruh di sana ujung bukit, taruh sana, taruh sana, lalu panggil lagi, yang ayam menjadi ayam, itik menjadi itik, burung merpati menjadi burung merpati, apa lagi burungnya, terserahlah, balam menjadi balam. Begitu yang Allah terangkan dalam surah Baqarah. Ini ketika turun hujan, mengenangi mahsyar, muncul bibit kita ke atas, manusia. Ini tubuh kita dibentuk dalam bumi. Setelah terbentuk, muncul ke atas. Muncul itu namanya yauma idzi yasduru. Yauma idzi yasduru. Yasduru itu muncul, timbul. Itu makanya dada kita namanya sadru, muncul, timbul ke depan. Yauma idzi yasduru. Pada saat itu muncul, timbul. An-nasu ashtata. Bermacam-macam keadaan sesuai dengan kita. Afala yubsirun? Apakah mereka tidak memperhatikan itu? Bumi yang semula tandus, tidak ada tanam-tanaman, kering kerontang, lalu kami arak, giring awan yang menghujan turun mengenangi bumi yang tandus itu. Tidak berapa hari kemudian tumbuhlah aneka macam tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuhan-tumbuhan hidup hijau. Ini sebagai menunjukkan kuasa kami untuk menghidupkan yang sudah mati. Bumi yang mati dihidupkan seperti itu. Makhluk yang mati hidup lagi. Sampai sekarang saya tidak tahu sawah yang sudah lama tandus kering, bandar-bandar yang sudah tidak berair berbulan-bulan kering, turun hujan, tiba-tiba muncul pantau, gerundang, di sawah-sawah ada puyuh. Saya kecil-kecil dulu, usia-usia remaja menangguk kerja. Kalau musim hujan menangguk di bandar-bandar. Dari mana gerangan ada? Kalau teori ilmiahnya banyak, kita tidak mengaji ilmiahnya. Silakanlah orang teori apa Darwin namanya. Nah, kita tak kaji teori Darwin. Teori yang kita kaji sekarang hidup lagi sudah. Turun hujan, seakan-akan hujan itu memang sumber kehidupan. Walaupun sebenarnya sumber kehidupan Allah, tapi melalui hujan hidup semua yang mati. Ini namanya ayat. Ayat tanda. Wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Berturut-turut disebutkan dalam Quran ayatul lahum, tanda bagi mereka, tanda.
yang menunjukkan Allah itu Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali kita-kita yang sudah mati. Jadi pertanyaannya diarahkan kepada para pengingkar. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Arahan tanyanya kepada orang-orang yang tidak percaya dan tidak meyakini Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Dikunci ayatnya dengan afala yubasirun. Apakah mereka tidak memikirkan, melihat, memperhatikan, lalu memikirkan, merenungkan. Itu ayat yang ke-27. Jadi inti ayat ke-27 menjelaskan kepada kita Allah itu Maha Kuasa. Gampang dan mudah baginya untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Timbul pertanyaan, untuk apa kita hidupkan lagi? Untuk dimintai pertanggungjawaban? Karena kita ditugaskan ke bumi, ditempatkan di bumi, dikirim ke bumi, lalu diberi kita kecukupan, ditundukkan, dijinakkan segala yang ada di bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan untuk kamu di bumi ini apa saja, agar kamu bisa mengolah bumi, menguasai bumi atas perintah Tuhan yang menciptakanmu. Ini tugas. Kelolalah bumi, kamu berkuasa di bumi. Laksanakan itu semua sesuai dengan aturan-aturanku. Diturunkan kitab suci. Setelah itu selesai tugas, dipanggil pulang. Itu ringkasnya. Dipanggil pulang, dikumpulkan lagi, ditanya. Jadi kenapa kita dihidupkan? Kita dipanggil namanya. Masa tugas habis. Yang ditakutkan orang yang akan berhenti besok ini kan dipanggil. Berhenti dia menjadi orang gadang. Nah, ini harus dipanggil, dipertanggungjawabkan. Itu takutnya berhenti. Kajinya tidak terus kalah. Sebab kalau mengarahkan lain ke jiwa. Sambungan salah tak? Takut dia berhenti. Kalau berhenti, cahaya baca. Nah, kita nanti akan dihidupkan lagi untuk diminta tanggung jawab. Jadi kita hidup di atas dunia ini bukan sembarang hidup. Ada misi yang kita bawa. Kenapa kita hidup? Kenapa dihidupkan? Untuk apa kita hidup? Mengapa dalam hidup? Kemana setelah hidup? Karena kita tidak hewan. Ini yang harus tertanam, termasuk di anak-anak kita yang kecil-kecil harus tertanamin. Dia harus mengerti perjalanan hidupnya kemana. Bukan hanya untuk makan, untuk berpakaian, untuk menjadi tempat yang nyaman. Tidak. Misi kita ke dunia bukan itu. Menjadi khalifah. Dipanggil lagi, ditanya, dipertanggungjawabkan, disidang, diadili, lalu diberi pembalasan. Siapa yang jalan tugasnya, tempatnya di surga. Siapa yang tidak, ya masuk neraka dulu. Ringkasnya begitu. Afala yubsirun. Wa yaquluna, mereka berkata. Siapa merekanya? Orang kafir Makkah mula-mulanya kepada kaum muslimin untuk mengolok, mengejek dan mencemooh namanya. Mata hadal fathu. Kapan itu al-fathu? Kemenangan yang kalian janjikan itu kapan? Karena kaum muslimin kadang-kadang mengatakan sebentar lagi kita akan mengalahkan mereka. Kita akan menang. Sama dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Sebentar lagi datang pertolongan Allah, begini. Jadi timbul cemeh. Orang kafir mencemeh, mana itu kemenangan kamu? Mana pertolongan kamu?
Saya hancurkan kalian semua, kan begitu. Al-Fathu, kemenangan. Dalam ayat kan ada, idza jaa nasrullahi wal fathu. Al-Fathu itu kemenangan. Dan kemenangan itu datangnya daripada Allah. Lalu mereka mencemeh, kapan kemenangan kalian? Pertolongan kapan? Siapa yang mampu mengalahkan kami? Gitu ancaman orang Quraisy. Menjadi cemeh, menjadi olok-olok, menjadi hinaan, menjadi arena pembulian bagi orang kafir, kaum muslimin. Dibuli dengan kata-kata, dicaci, dihina, dijelek-jelekkan. In kuntum shadiqin, jika kalian itu memang benarlah, benar ajaran kalian, bahwa kalian memang punya Tuhan yang akan membantu, apa yang kalian ancamkan itu memang terjadi, mana dia? Itu mereka katakan bukan untuk menentang, tapi memang mereka untuk menghina, menjelekkan, mengolok-olok, namanya membuli. Kapan Al-Fathu, kemenangan? Ada juga yang memahami Al-Fathu itu kiamat. Karena kiamat disebut dengan Yaumul Fathi, hari kemenangan. Dinampakkan di situ kemenangan orang-orang beriman. Dinampak di situ kemenangan hamba-hamba Allah. Kemenangan orang bertakwa. Benar, mulai hari kiamat itu Yaumul Fathi. Kul, katakan ya Muhammad, kul, katakan ya Muhammad kepada mereka-mereka yang mencemeh, mengejek, mengolok-olok, membuli kaum muslimin, orang beriman. Sabarlah, kalau sudah datang Yaumul Fathi itu, datang dia Yaumul Fathi, hari kemenangan itu, Al-Fatih, datang hari kemenangan itu. Hari itu nanti la yanfa, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat sedikit pun. Apa? Orang-orang kafir itu keimanan mereka. Jika mereka beriman ketika itu, mengaku percaya beriman, tidak berguna lagi. Pengakuan yang datangnya sudah terlambat. Pertama, jika memang Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, lalu kalah, datang azab, datang petaka, datang bencana, seperti Fir'aun, lalu mengaku ketika itu beriman, tidak diterima imannya. Sebab Fir'aun mengaku beriman, detik-detik dia akan tenggelam, dihampas oleh ombak yang sangat dahsyat, dia mengaku beriman. Mengaku beriman, mengaku muslim. Tapi pengakuannya sudah la yanfa. Ketika azab datang, ketika bencana tiba, ketika sisa turun, mengaku beriman, la yanfa. La yanfa'uhum imanuhum, tidak lagi berfaedah, tidak lagi berharga, berguna pengakuan iman. Sebab iman itu bergunanya sebelum terjadi. Apalagi nanti di hari akhirat. Di hari akhirat semuanya mengaku. Inna muqinun. Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami baru yakin, percaya. Tidak ada lagi. Apa? Tidak ada percaya. Iman itu, kepercayaan itu bergunanya sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, tidak ada. Kalau sudah nampak, sudah dilihat, sudah dirasakan, tidak ada gunanya iman. Orang yang mengaku beriman nanti di akhirat, atau ketika siksa datang, dan nanti di neraka pun mengaku pula orang yakin tidak berguna. Itulah la yanfa'u. Tidak berguna. Terlambat sudah. Jadi katakan kul katakan ya Muhammad kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad.
hari al-fathu itu, yaumal fathi, ketika datang hari itu, apakah dia kemenangan berupa kemenangan kepada kaum muslimin dengan turunnya bantuan daripada Allah, apa siksa atau petaka atau bencana atau azab di dunia ini, atau kemenangan itu maksudnya hari kiamat, hari akhirat, hari pengadilan datang ketika itu, baru mengaku-mengaku la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, pengakuan iman mereka tidak lagi berguna sedikit pun, tidak berguna. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka itu yunzarun, diberi tangguh. Walahum yunzarun, dan tidak mereka diberi tangguh. Yunzar, diberi, ditunggu, diberi tangguh. Apa maksudnya? Hari kemenangan, hari kiamat, atau saat di mana kaum muslimin mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ketika itu mereka tidak lagi diberi tangguh dan diberi uzur, diterima alasannya dengan berbagai macam alibi-alibi, tidak lagi. Orang yang menyesal itu kan minta diberi tangguh. Beri kami kesempatan, beri kami waktu. Atau mereka minta hidup lagi. Orang mati banyak yang minta hidup lagi karena menyesal. Minta hidup lagi. Bahkan ketika baru saja ruhnya dicabut, mereka minta hidup lagi karena mereka sudah percaya. Kan? Irji'uni, mohon dikembalikan aku hidup lagi. Kenapa? Karena mereka sudah percaya. Mereka sudah beriman, sudah yakin. Baru saja ruhnya diambil oleh malaikat. Irji'uni katanya. Kan surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ujung ayat 99. Irji'uni, mohon aku dikembalikan. Kembalikan aku lagi hidup. Sekarang aku baru sadar, percaya. Ini sudah terlambat. Baru saja nyawa disebut. Tiba di alam sana, di alam barzah, ketika kita sudah dikubur jasad kita, ruhnya sudah berpisah, dia minta hidup lagi. Mohon diizinkan kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tidak juga. Tiba di akhirat, tepatnya di mahsyar, juga mengaku minta kembali. Tiba di kubur, tiba di neraka, juga mengaku minta lagi kembali. Tidak bisa. Akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami dari neraka supaya kami bisa beramal saleh. Tidak diterima. Karena pengakuannya sudah amat sangat jauh daripada terlambat samanya. Tidak berfaedah, tidak berguna. Sehingga mereka tidak lagi diberi tangguh. Walahum yunzarun fa'arid anhum, maka a'rid, berpaling sajalah engkau ya Muhammad daripada mereka ini. Paling saja, a'rid. Mau mencemooh, mau mencaci, mau memaki, mau olok-olok, tidak percaya, ya sudah, habis. Jangan sampai habiskan waktumu untuk memikirkan mereka. Sampai-sampai Allah bilang kepada Muhammad, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا bihadzal hadits. Boleh jadi engkau bunuh dirimu, atau engkau hempaskan badanmu ke jurang tinggi lantaran hibah, bersedih hati. Mereka tidak juga percaya, tidak beriman kepada engkau.
karib kerabatmu, dan juga kaummu sendiri, kaum kafir Makkah. Tidak percaya juga. Boleh jadi karena engkau sedih, engkau bunuh dirimu, karena mereka tidak akan beriman, karena sudah selesai. Untuk itu a'rid, berpalinglah, jangan habiskan energi menghadapi mereka, karena mereka akan terus begitu, mencaci, mencemooh, mengobok-obok, meleceh-lecehkan dan semacam. A'rid anhum wantazir, dan tunggulah oleh engkau ya Muhammad, innahum muntazirun, sesungguhnya mereka juga menunggu. Nabi SAW menunggu kemenangan, menunggu keputusannya nanti di akhirat, menunggu. Mereka juga menunggu. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu kehancuran. Sama dengan Israel sekarang, mereka menunggu. Selama ini dibiarkan saja untuk latihan, supaya ada yang syahid, ada yang masuk surga. Sehingga yang mati-mati di sana, kalau memang benarlah niatnya, anak-anak surga, masuk surga. Orang Israel menunggu. Apa yang mereka tunggu? Kehancuran, kebinasaan, atau azab dan sisa. Engkau ya Muhammad menunggu pula. Kaum muslimin tunggulah, sama-sama menunggu. Kaum muslimin menunggu kemenangan, menunggu pertolongan, menunggu keputusan. Orang kafir menunggu kehancuran jika mereka tidak sadar. Cuman namanya saja menunggu. Namanya saja menunggu. Jarang orang yang bisa sabar menunggu. Jarang orang yang bisa sabar menunggu. Kadang-kadang cuma sedetik tidak mau menunggu. Sedetik rasa sehari, semenit rasa seminggu, sejam rasa sebulan menunggu. Namanya menunggu. Lama betul. Itu yang disabari, kesabaran menunggu keputusan Allah. Fasbir, sabarlah, kama sabarul azmin, atau fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau menerima keputusan Tuhanmu, karena Tuhanmu telah memutuskan mereka ini ditunda, diundurkan azab. Itulah kaji kita pas orang azab. Kesimpulannya, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk bersabar. Pertolongan itu pasti datang, kemenangan pasti datang, kehancuran, petaka, azab bagi pembangkang pasti mereka akan terima. Kapan? Tunggulah, sama-sama menunggu. Sekian kaji kita, waktu Isya sudah masuk. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.